Selamat datang di channel Disket, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Pembahasan kali ini yaitu tentang setup new isometric style pada Autodesk Plan 3D. Klik kanan pada Project dan pilih Project Setup. Expand di Isometric DWG Setting. Pada ISO Style Setup, klik drop-down menu untuk melihat default style yang tersedia dari Autodesk. Klik tanda plus di sebelahnya untuk membuat style baru. Berikan nama style, misalkan Ref A. Teman-teman bisa copy setting dari style yang sudah ada dengan cara memilih copy existing style. Namun, kali ini kita akan membuat style yang benar-benar baru. Pilih Create New Style, uncheck untuk spool format, kemudian klik Create. Di sini, terdapat 7 step yang perlu disetting. Step pertama yaitu memilih ukuran kertas dan style title blocknya. Misalkan kita gunakan ukuran kertas A3. Step kedua yaitu setup untuk leader line dan enclosure atau bubble tag. Ada 10 style yang bisa teman-teman gunakan. Tinggal pilih saja. Misalkan di sini kita gunakan style yang kelima. Next, ke tahap ketiga yaitu setup untuk offset atau jarak dimensi yang akan digunakan dari mainland. Selanjutnya, atau step keempat yaitu setup untuk dimensi piping style. Di sini teman-teman bisa memilih bagian mana aja dan dari mana aja yang akan diberi dimensi. Misalkan seperti dimensi untuk existing piping. Lanjut step kelima yaitu step untuk dimensi fitting to fitting. Step keenam masih berhubungan dengan dimensi, kali ini setup dimensi untuk small bore pipe. Dan step terakhir yaitu setup untuk teks dan simbol. Teman-teman bisa atur untuk ketinggian teks yang tersedia dan atur skala simbol isometrik yang akan digunakan. Dari step 1 sampai 7 yang tadi kita setup, dapat kita modifikasi kembali setelah selesai membuat style baru di Project Setup. Klik Create Style untuk menyelesaikan membuat style baru. Sekarang, mari kita modif dan lengkapi kembali style yang barusan kita buat. Pertama, pada bagian drawing format, terdapat maksimum pipe length. Dengan menentukan panjang pipa, maka akan mempengaruhi jumlah join. Biasanya, standar pipa yang digunakan untuk piping yaitu 6 meter dan 12 meter untuk pipeline. Untuk make up length, digunakan khusus per pipe untuk fill well atau pengelasan yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, pada bagian tabel overflow, pada saat ekstrak isometrik, namun BOM atau bill of material terlalu banyak sehingga tidak cukup dalam satu sheet. Maka, disinilah tabel overflow ditentukan. Pilihan pertama yaitu file akan terpisah tanpa file name. Dan untuk pilihan kedua yaitu split drawing, yang mana pada saat tabel tidak cukup, maka otomatis terdapat sheet 2 khusus untuk tabel. Untuk file naming, otomatis akan menambahkan urutan sheet di belakangnya, bisa berupa angka ataupun abjad. Pada bagian spool naming, yaitu tag yang akan digunakan. Pada spool naming, teman-teman tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Lanjut pada menu setting, ISO Style Default Setting. Klik di sini untuk otomatis split drawing jika berbeda line number. Teman-teman bisa tambahkan piping koordinat dengan cek button location pada bagian default themes.
Untuk annotation-nya, sementara cukup bill of materialnya saja. Next, ke setup annotation. Pada bagian menu bill of material, tentukan indeksnya berupa angka ataupun abjad. Lalu, tipe leader dan enclosure-nya seperti ini. Sama juga pada bagian valve text, gunakan enclosure khususnya untuk kontrol valve. Selain itu, jangan ditampilkan. Untuk spool, well, dan cut piece kita skip dahulu. Lanjut untuk setup dimension. Pada bagian valve, teman-teman bisa atur tipe dimensinya berdasarkan koneksi valve. Lalu, pada bagian text, untuk mengatur ketinggian dimension text. Kemudian ada beberapa pilihan untuk dimensi gasket. Teman-teman tinggal pilih aja. Dan bisa juga tentukan offset dimensi dari objek. Selanjutnya untuk ketentuan pipe size small bore. Misalkan pipa lebih kecil atau sama dengan 1 inci adalah small bore. Checklist box existing piping includes jika project berhubungan dengan existing. Lanjut ke menu themes. Di sini teman-teman bisa setup tipenya. Klik drop down menu themes, pilih tipe dimensi yang akan digunakan. Setup di bagian dimension type untuk menentukan bagian-bagian mana saja yang akan diberikan keterangan dimensinya. Di menu ini juga teman-teman bisa setup untuk scale dari simbol ISO. Lanjut ke bagian menu slope dan offset piping. Teman-teman bisa pilih jenis simbol slope sesuai contoh yang ada. Misalkan setup untuk kemiringan, skala heads-nya, dan bentuk-bentuk slope-nya. Menu yang terakhir dari setting ISO yaitu setup title block. Secara default, Autodesk telah menyediakan template title block seperti pada tampilan berikut sesuai ukuran yang kita pilih di awal tadi. Selain title block, pada bagian ini, teman-teman bisa setup untuk penggambaran isometriknya menggunakan round atau square pada elbow ataupun pipe bend. Tinggal pilih aja menggunakan menu drop down pada masing-masing tipe. Dan jangan lupa juga checklist untuk kebutuhan insulation dan pipe support. Untuk pembahasan tentang setup ataupun custom title block ada di video selanjutnya. Silakan cek link di deskripsi ataupun thumbnail yang ada di akhir video ini. Sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selamat mencoba. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.